Kita masuk dalam doa dulu ya. Tuhan, kami kembali datang dan mengucapkan syukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh datang kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Kami melihat bagaimana Yakobus mengajarkan kami tentang konsep nilai yang benar, dan juga tentang bagaimana uang juga menjadi pencobaan yang besar di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersama-sama ingin dilengkapi supaya di dalam pandangan hidup kami, di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, dan pencobaan, kami tetap dapat berdiri teguh sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam kemenangan. Saat ini kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, dan menolong kami mengerti apa yang Tuhan ingin firmankan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini kita akan kembali melihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kalau kita membaca ketiga ayat ini, pertama-tama kita melihat bahwa Yakobus mengajarkan kita tentang konsep nilai yang benar, ya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi dari sini kita melihat bahwa konsep nilai yang benar itu tidak tergantung pada keadaan diri kita, apakah kita ini kaya atau kita ini miskin. Kita tetap boleh bermegah di dalam Tuhan. Ya, kita boleh tetap bersyukur, boleh tetap merasa bahwa kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Kemudian kita juga melihat di sini konsep nilai yang benar akan membuat seorang menjadi rendah hati, baik dia itu kaya maupun miskin, ya dia akan memandang diri secara benar, dan dia juga akan memandang segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan sikap yang benar. Nah, konsep nilai yang benar juga akan membangun konsep diri yang benar, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mempunyai konsep diri yang benar karena kita konsep nilai kita salah, dan kita mencoba untuk menggunakan segala sesuatu untuk membangun konsep diri kita untuk supaya kita rasanya lebih berharga, padahal itu tidak ada artinya. Jadi nilai kita tidak ditentukan oleh sedikit banyaknya materi yang kita miliki, bahwa kita boleh tetap bermegah di dalam Tuhan tanpa melihat status sosial yang kita miliki, bahwa manusia yang mengandalkan materi tidak akan pernah memiliki kemantapan dan keyakinan akan masa yang akan datang, karena materi tidak dapat membangun sukacita dan kenyamanan dalam hidup manusia, ya. Jadi materi itu sesuatu yang gampang berubah dan tidak dapat menjadi topangan ataupun menjadi fondasi untuk membangun satu kehidupan yang bahagia. Nah, di sini kita dapat mengamati bahwa materi tidak boleh menjadi penghalang dalam hubungan persaudaraan kita di dalam Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan, saudara yang berada dalam keadaan rendah. Nah, istilah saudara di sini, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Baru, itu hanya diucapkan buat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, baik dia itu orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi, mereka tidak akan disebut saudara. Jadi pada waktu mereka dikatakan saudara, itu berarti mereka adalah orang-orang yang sudah beriman dan sudah berada di dalam Tuhan.
Kemudian kita juga melihat pada zaman Perjanjian Baru ya, kemiskinan dan kekayaan itu sangat jaraknya itu sangat jauh ya. Jadi kemiskinan menjadi masalah yang sangat besar bagi gereja mula-mula, bagi orang Kristen mula-mula. Nah, waktu itu katanya ya saya melihat banyak orang mengatakan tidak ada orang yang dinamakan kelas menengah. Jadi perbedaannya sangat jauh, yang kaya kaya sekali, yang miskin miskin sekali. Lalu yang kedua yang kita imati ya, adalah iman dan kekayaan tidak berkontradiksi. Ya, iman dan kekayaan bisa bereksis bersama-sama. Kekristenan tidak menentang apakah dia itu miskin atau dia itu kaya ya, karena kadang-kadang ada orang salah paham menganggap Tuhan menentang orang-orang tertentu, tetapi iman dan kekayaan itu dapat bereksis bersama-sama. Kita harus bersyukur buat apa yang Tuhan percayakan, kita harus bersukacita buat berkat yang kita terima, tidak peduli apakah itu banyak ataupun sedikit. Baik, kita akan melihat lebih detailnya di dalam ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Nah, istilah keadaan yang rendah itu bisa dalam hal materi, bisa dalam hal status sosial, bisa dalam hal pengalaman, bisa dalam hal pendidikan, ya bisa juga dalam hal keterampilan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup ataupun pengalaman-pengalaman hidup dan sebagainya. Jadi istilah rendah itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Jadi dikatakan di sini bahwa saudara kita yang rendah juga mempunyai alasan untuk bermegah ya. Jadi tidak harus merasa minder, tidak harus merasa bahwa kita tidak sebanding dengan orang lain. Manusia selalu ingin membanding-bandingkan diri ya. Ada satu istilah Chinese mengatakan manusia membandingkan dengan manusia menyakitkan manusia ya. Jadi kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kita selalu menyakiti baik diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, di sini kita melihat ya, kalau di depan Rasul Paulus Yakobus berbicara secara umum tentang pencobaan, kalau di dalam ayat-ayat selanjutnya ini, 3 ayat ini dia berbicara secara khusus tentang masalah uang atau masalah materi atau masalah kedudukan kita, keadaan-keadaan kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan yang nyata ya. Jadi kita melihat di sini Yakobus di dalam ayat yang pertama minggu lalu dia menyebut dirinya sebagai hamba Kristus ya. Jadi hamba adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sangat rendah. Hamba adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kebebasan, tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan, dia tidak mempunyai hak asasi karena dia sudah dijual ya. Jadi hamba itu boleh dikatakan, kalau kita katakan saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, hamba itu adalah saudara yang paling rendah. Tetapi dikatakan di sini dia boleh bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kedudukannya yang tinggi ya? Nah, saya membaca beberapa tafsiran dan saya menyimpulkan beberapa ayat-ayat berikut ini untuk menolong kita ya. Yang pertama, kita mempunyai kedudukan tinggi karena kita sangat berharga di mata Tuhan ya. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat harga diri kita bukan dari apa yang kita miliki. Karena kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, kita pergi dari dunia ini juga tidak membawa apa-apa.
Ya, kita berada di dalam dunia ini, kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan diri kita sendiri sebenarnya merupakan properti kita yang paling berharga di mata Tuhan, ya. Jadi itu adalah kedudukan kita yang tinggi setelah kita menjadi anak Tuhan. Jadi itu adalah satu unsur yang sangat penting, ya. Seperti Tuhan Yesus pada waktu ada seorang dari banyak orang itu meminta dia supaya membagi warisan dia dengan saudaranya, ya, karena dia merasa saudaranya itu bersikap tidak adil terhadap dia, tidak memberikan harta yang sepatutnya dia terima. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-15 khususnya, ya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Jadi hidup kita itu, eksistensi kita, ya, jadi nilai kita di mata Tuhan itu tidak tergantung pada apa yang kita miliki. Jadi itu sangat penting sekali, ya. Baik kita kaya atau miskin, kedudukan kita di mata Tuhan itu adalah sangat amat berharga, ya, itu yang penting. Kemudian juga Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, ya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Kita melihat nyawa seseorang itu melebihi, ya, seluruh dunia. Ya, jadi itu adalah kedudukan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Seperti juga yang dikatakan di dalam Matius, ya, dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, ya, itu murah, ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Berarti burung pipit yang begitu tidak mempunyai harga yang begitu mahal, itu pun dijaga, dilindungi oleh Bapa di surga. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, dan kamu, katanya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita melihat harga kita di mata Tuhan, ya, itu sangat bernilai. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kita melihat di sini bahwa kondisi kita, ya, status kita setelah kita menjadi anak Allah itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Itulah sebabnya kita boleh bermegah, bukan karena kita menjadi rendah di mata dunia, tetapi karena kita menjadi tinggi di mata Allah. Itu yang penting, ya, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, ya, dan orang kaya, ya, karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Nah, istilah rendah di sini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah tapenosis, ya. Tapenosis ini mempunyai pengertian tentang kerendahan hati, juga tentang merendahkan diri. Ya, kalau di dalam konteks ayat ini adalah merendahkan diri, ya, kerendahan di dalam hatinya, ya. Nah, kita melihat di dalam ayat yang menggunakan tapenosis itu, di dalam Lukas pasal yang pertama, kata Maria, ya, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebutku
berbahagia. Jadi kita melihat di sini ya Maria dia mempunyai kerendahan hati di hadapan Allah ya. Dia merasa dirinya tidak layak. Nah, itu adalah satu sikap yang sangat baik. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dikatakan dalam kehinaannya, nah itu juga memakai istilah tapenosis ya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi kalau kita melihat yang dikatakan kehinaannya di sini adalah kenosisnya Tuhan Yesus ya, yaitu waktu Tuhan Yesus dia menjelma menjadi manusia, mengambil rupa manusia ya, seperti yang dikatakan juga di dalam Filipi pasal yang ketiga dan ke-21 tentang tubuh kita adalah bersifat fana ya, bersifat hina, di sini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita kembali melihat akan ayat tadi ya, dikatakan dan orang kaya ya, dia di dalam sini hubungannya adalah bermegah karena kedudukan yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Itu diartikan sebenarnya dalam keadaan dia mau merendahkan diri ya, seperti yang Tuhan Yesus pernah berkata demikian di dalam Matius pasal yang ke-19 ya, pada waktu dia bercakap dengan seorang yang kaya ya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang yang datang kepada dia ya, yang sangat kaya dan mau bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana dia dapat masuk surga ya, lalu Tuhan Yesus mengatakan untuk menjual segala miliknya dan berikan kepada orang-orang miskin, maka dia akan memperoleh harta di surga dan kemudian datang mengikut Tuhan Yesus ya. Tetapi orang itu sangat sedih dan pergi karena dia mempunyai harta yang banyak. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita melihat Tuhan Yesus juga mengetahui orang kaya untuk merasa rendah, merendahkan diri, mau menerima Yesus Kristus itu bukanlah hal yang gampang ya. Nah, yang dimaksudkan dengan lubang jarum di sini banyak penafsir mengatakan bukan lubang jarum yang kecil itu ya. Kalau lubang jarum yang kecil itu jelas-jelas bahwa unta tidak mungkin dapat lewat, dan kalau begitu apakah orang kaya tidak akan masuk surga? Saudara sekalian, bukan itu artinya ya. Kalau kita melihat di sejarahnya ataupun di tanah Palestina ada satu gerbang yang namanya lubang jarum ya, itu pendek gerbangnya, sehingga kalau unta mau lewat, unta itu harus membungkukkan diri. Nah, seperti seorang yang rendah hati membungkukkan diri. Jadi Tuhan Yesus di sini juga memberikan perumpamaan yang demikian ya. Kemudian kalau kita melihat juga Tuhan Yesus ya, tadi dikatakan tentang Lukas pasal yang ke-15 tadi, bahwa hidup manusia tidak tergantung pada apa yang dia miliki ya. Lalu kita melihat juga di dalam ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 menunjukkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu akan hilang dengan sangat cepat. Jadi sekali lagi konsep nilai kita itu sangat penting ya. Bagaimana kita menaruh prioritas hidup kita, bagaimana kita menaruh tentang nilai kita ya, apakah nilai kita itu kita taruh di atas harta atau kita menggunakan harta untuk menilai diri kita ya. Kalau kita menggunakan harta untuk menilai diri kita, maka kemungkinan besar akan terjadi seperti yang begini ya. Karena matahari terbit dengan panasnya,
yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Nah, pertama-tama kita melihat lenyapnya itu sangat cepat sekali ya. Harta yang kita miliki bersifat sementara sekali, yaitu sejauh matahari terbit ya. Itu waktunya sangat pendek. Ini adalah alasan yang dimiliki setiap orang kaya dan miskin untuk menjadi rendah hati dan rendah di mata Tuhan ya, karena segala sesuatu yang kita miliki itu dikatakan seperti rumput dan seperti bunga rumput. Nah, dikatakan di sini karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Jadi kalau kita sebagai orang yang dipercayakan harta kekayaan oleh Tuhan, kalau seandainya bunga kita atau semarak kita, ya kebanggaan kita itu adalah kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, dikatakan kekayaan itu akan berlalu dengan cepat dan kebanggaan kita, kemegahan kita juga akan berlalu dengan sangat cepat. Tetapi kalau kemegahan kita, kebanggaan kita bukan dibangun di atas harta milik kita, tetapi dibangun di atas kerendahan hati kita yang mau datang menerima keselamatan daripada Tuhan, maka walaupun harta ini akan berlalu dengan sangat cepat, tetapi ya harga diri kita, nilai kita di mata Tuhan akan tetap bereksis untuk selama-lamanya. Jadi kalimat yang terakhir dikatakan, demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ya ia akan lenyap. Artinya apapun yang dia lakukan di dalam hidupnya, apapun yang dia perjuangkan di dalam hidupnya, ya baik proyek yang dia lakukan, baik nasihat, manajemen, baik pekerjaan, bisnis yang dia miliki, nah itu semuanya baik, adalah kepercayaan daripada Tuhan, tetapi bukan sekali lagi dasar untuk kita melihat status kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat semuanya, Tuhan mempercayakan semuanya kepada kita, dan Tuhan ingin agar supaya di dalam masa-masa pencobaan, ya, masa pencobaan terhadap materi, artinya bagaimana kita memfungsikan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Kalau di dalam masa pencobaan kita dapat menang, maka kita akan mendapatkan, di dalam ayat yang ke-12 nanti kita akan membahasnya, pahala daripada Tuhan, ya. Jadi kalau seandainya di dalam masa pencobaan Tuhan mempercayakan uang kepada kita, kita tidak melakukannya menjadi pengurus keuangan yang baik daripada Tuhan, maka mungkin akhirnya baik bunganya dan semaraknya semuanya akan gugur dan hilang ya saat matahari terbit ya. Jadi kita diminta untuk menjadi pengurus yang baik seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya. Di sini di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi di sini dikatakan kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak menentu, ya, sesuatu yang sangat gampang berubah, ya. Melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita sebagai orang Kristen, ya, kita perlu menaruh akan kepercayaan kita pada
objek yang benar, bukan kepada materi yang Tuhan berikan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan materi. Ya, nah, perhatikan baik-baik. Kita menaruh kepercayaan kita bukan pada materi yang Tuhan berikan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan materi. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Kemudian di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi ini adalah cara yang benar kalau kita menerima kepercayaan Tuhan, dikatakan kita berbuat baik, ya menjadi kaya dalam kebajikan, menolong mereka yang membutuhkan. Ya, kemudian di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup kita akan menjadi benar di mata Tuhan kalau kita menerima kepercayaan Tuhan, lalu kita menjadi pengurus yang baik, kita menggunakannya dengan baik, ya, menjadi kaya dalam kebajikan, dan kita dikatakan di sini mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting kalau Tuhan telah mempercayakan kepada kita kekayaan, kita juga belajar untuk menjadi orang kaya yang menggunakan kekayaan itu secara benar. Ya, saya sempat membaca satu cerita tentang seorang yang bernama John Davidson Rockefeller, ya. Jadi Rockefeller ini dia adalah seorang yang hidup pada tahun 1839 sampai 1937, ya. Jadi dia dikatakan di situ bahwa dia pernah menjadi seorang yang terkaya di dunia, ya, miliarder pertama di dalam dunia ini katanya. Pada waktu dia berumur 25, ia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Asia. Kemudian pada usia 31, ia menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Pada umur 38 yang memimpin 90% minyak yang disuling di Amerika, ya. Pada waktu umur 50 dia adalah orang yang paling kaya di negara ini. Sebagai seorang pemuda, setiap keputusan, sikap dan hubungan disesuaikan untuk menciptakan kekuatan dan kekayaan pribadinya. Nah, dia adalah orang Kristen, ya. Memang dikatakan dia memberikan perpuluhan sejak dia pertama menerima paycheck-nya, ya. Jadi dia adalah orang yang sangat alim di gereja, seorang baptis. Nah, tetapi dia mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Nah, pada waktu dia berumur 53, ya, banyak orang mengatakan ini dia dia jatuh sakit, ya. Ada banyak orang mengatakan sebenarnya sakitnya mulai waktu dia berumur 40, tetapi pada waktu dia berumur 53, ya, jadi seluruh tubuhnya itu menjadi sangat tersiksa oleh rasa sakit dan dia kehilangan semua rambutnya, ya. Dalam penderitaan yang total ini, satu-satunya miliarder di dunia ini, ya, dia dapat membeli apa saja, tetapi dia hanya bisa mencerna sup dan biskuit. Nah, bayangkan, ya, dia begitu kaya, mempunyai harta begitu besar, tetapi dia hanya bisa mencerna sup dan biskuit. Ya, kasihan sekali. Ya, seorang rekannya menulis dia tidak bisa tidur, ya, tidak akan tersenyum, dan tidak ada apapun dalam hidup yang berarti baginya. Ya, memang kita boleh membayangkan akan keadaan dia pada waktu itu, begitu berlimpah-limpah kekayaan, tetapi hidupnya
merasa sakit, tidak bisa tidur, ya tidak bisa makan. Nah, dokter pribadinya waktu itu memperkirakan bahwa dia hanya mempunyai waktu 1 tahun. Jadi artinya dalam 1 tahun itu dia akan meninggal dunia. Ya, jadi tahun itu berlalu dengan begitu menyakitkan sehingga terasa lambat katanya ya. Nah, ketika dia mendekati hari-hari kematiannya ya, dia dikatakan dia terbangun pada suatu pagi dengan satu kesadaran yang samar-samar bahwa dia tidak dapat membawa kekayaannya ke dunia berikutnya. Nah, ini saya percaya gerakan Roh Kudus di dalam hatinya menunjukkan kepada dia nilai kekayaan di dalam hidupnya itu, posisi kekayaan di dalam dunia hidupnya itu bagaimana. Jadi dia sadar bahwa kekayaannya tidak dapat dibawa ke dunia berikutnya. Maka pria yang bisa mengendalikan dunia bisnis ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan hidupnya. Ya, dia bisa mengontrol dunia bisnis begitu sukses, tetapi mengontrol hidupnya dia sama sekali tidak ada pilihan, ya tidak ada pilihan, hanya berbaring di situ menunggu saat-saat kematiannya. Kasihan sekali ya. Nah, dengan kesadaran yang demikian, ya dengan kesadaran yang demikian dia mulai saya percaya firman Tuhan berbicara kepada dia. Roh Kudus menerangi hatinya. Ya, dia mulai memikirkan makna daripada segala sesuatu yang dia miliki di dalam hidupnya. Ya, apa gunanya dia mendapatkan harta yang begitu banyak? Ya, jadi dia mulai berpikir, pasti berdoa karena dia orang Kristen yang alim ya. Lalu setelah itu dikatakan dia menelpon pengacaranya, akuntannya, manajernya, dan mengumpulkan mereka semua. Lalu dia memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan menyalurkan aset yang dia miliki itu ke rumah sakit, ke tempat penelitian, ke tempat-tempat pekerjaan-pekerjaan yang amal ya. Dan Rockefeller ini pada akhirnya dia mendirikan satu yayasan ya, yayasan yang sungguh-sungguh membantu banyak penyelidikan ya, termasuk penyelidikan dan penemuan penisilin, obat malaria, TBC dan difteri itu ya. Jadi beberapa macam obat-obat penemuan itu ditemukan atas dasar uang-uang yang dia sumbangkan kepada rumah sakit, kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi dia sudah mempunyai satu kelepasan ya sungguh-sungguh karena dia tahu walaupun dia tidak dapat membawa uang yang dia miliki ke dunia selanjutnya, tetapi sekarang dia boleh menggunakan uangnya untuk menjadi berguna bagi orang-orang yang masih hidup. Nah, itu adalah satu perubahan yang luar biasa. Dan dikatakan karena perubahan yang luar biasa di dalam konsepnya tentang uang, di dalam konsepnya tentang bagaimana manage uang yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, ada satu hal yang menakjubkan terjadi di dalam dirinya, yaitu bahwa kimia tubuhnya juga berubah secara signifikan ya, secara sangat-sangat hebat sehingga dia menjadi sembuh pelan-pelan, menjadi sembuh lebih baik dan menjadi sembuh. Dan dia yang tadinya sudah diputuskan oleh dokter akan meninggal pada waktu dia berumur 53, akhirnya kalau kita melihat di dalam umur dia hidup sampai usia 98 tahun ya, luar biasa ya. Nah, karena perubahan konsep dia tentang nilai uang di dalam hidupnya, bagaimana dia mulai manage uangnya untuk dipakai secara benar. Saya percaya itu akan
merendahkan stres yang ada di dalam hidupnya, ya. Itu akan memurnikan pikirannya sehingga dia tidak begitu terganggu oleh harta-harta yang dia miliki. Nah, sehingga di sini kita melihat dikatakan bahwa kimia tubuhnya itu berubah secara signifikan, ya. Akhirnya dia yang seharusnya meninggal umur 53 akhirnya bisa hidup sampai umur 98, ya. Luar biasa, ya. Saya membaca artikel lain dikatakan karena dia hidup sampai umur 90 lebih, akhirnya insurance-nya ya harus membayar dia 5 juta dolar, ya, karena dia dapat hidup sampai umurnya, ya. Nah, sebelum kematiannya dia menulis demikian, ya. Dia katakan energi tertinggi mengajari saya bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan dan saya hanya saluran untuk memenuhi keinginannya. Hidup saya telah menjadi satu liburan yang panjang dan bahagia, ya. Nah, penuh pekerjaan dan permainan. Saya menghilangkan kekhawatiran di jalan dan Tuhan yang baik kepada saya memelihara hidup saya setiap hari. Nah, itu adalah luar biasa, saudara sekalian, ya. Jadi kadang-kadang kita hidup sangat terikat oleh materi sehingga hidup kita mungkin tidak akan bahagia, ya. Tetapi kalau kita mau hidup untuk Tuhan seperti yang juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus bahwa kita dapat berbuat baik dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Nah, itu adalah sesuatu kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh materi, sesuatu kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia, sesuatu kebahagiaan yang hanya akan terjadi karena kita melakukan kehendak Allah, ya. Nah, kebahagiaan yang demikianlah yang akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Seperti Rockefeller ini, ya, dia itu mengalami perubahan luar biasa sehingga dia yang tadinya sudah divonis untuk meninggal pada waktu umur 53 akhirnya hidup sampai umur 98, ya, luar biasa. Nah, itu adalah satu contoh di mana seseorang boleh bermegah, ya. Orang yang rendah boleh bermegah karena ketinggiannya di mata Tuhan, ya. Orang yang kaya juga boleh bermegah karena ketinggiannya di dalam Tuhan, karena dia mau merendahkan diri untuk menerima akan Tuhan Yesus, ya. Orang kaya menerima Tuhan Yesus itu adalah suatu proses yang tidak gampang, lebih sulit daripada orang-orang yang mungkin tidak memiliki apa-apa, yaitu itu perkataan Tuhan Yesus, ya. Orang kaya masuk surga itu lebih sulit daripada seekor unta melewati, ya, lubang jarum, ya, gate yang rendah itu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang indah yang kita pelajari. Kemudian di dalam ayat yang ke-12, ya, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, dikatakan di sini kita sebenarnya kekayaan kita di dalam hati kita itu juga merupakan satu pencobaan, satu ujian bagi kita, ya. Jadi kita harus dapat bertahan di dalam pencobaan itu. Dan di dalam ayat ini ada satu berkat yang diucapkan atas mereka yang bertahan dalam ujian dan pencobaan mereka, ya. Ya, dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya. Bukan orang yang menderita saja yang berbahagia, ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus mengucapkan banyak
berkat-berkat bahagia di dalam Matius pasal yang kelima. Nah, jadi orang yang menderita karena kebenaran juga berbahagia, tetapi di sini orang yang bertahan di dalam pencobaan dengan kesabaran, dengan ketekunan, dia melewati kesulitan-kesulitan dan menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, dia juga dinamakan orang yang berbahagia, ya, dia yang dapat menggunakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dia, dia juga akan disebut sebagai orang yang berbahagia, ya. Jadi pencobaan-pencobaan itu tidak akan membuat kita merasa sengsara, ya, tetapi jika kita tidak mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan, mungkin kita akan seperti orang-orang Yahudi pada waktu Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, ya, yang ada di tengah-tengah mereka hanyalah keluhan-keluhan, hanyalah bersungut-sungut, ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai iman, mungkin di dalam menghadapi pencobaan kita akan melaluinya dengan hati yang bersungut-sungut, merasa pahit, merasa sedih. Tetapi kalau kita mempunyai iman, ya, kita akan menikmati semuanya itu dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Ya, seperti seorang pernah berkata, jangan menyia-nyiakan penderitaan di dalam hidupmu. Artinya Tuhan mengizinkan penderitaan itu, di balik penderitaan Tuhan sedang bekerja. Tangan Tuhan ada di situ, ya. Jadi penderitaan sebenarnya tidak akan menghilangkan seorang Kristen dari kebaikannya, dari kesetiaannya, dari imannya. Sebaliknya, penderitaan itu akan meningkatkan kebahagiaannya. Ya, jadi itu adalah sesuatu janji yang sangat indah, ya. Kemudian dikatakan apabila ia sudah tahan uji, ya, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, pertama-tama dikatakan istilah tahan uji dalam bahasa aslinya adalah dokimos genomenos, ya. Dokimos genomenos artinya dia setelah diuji, ya, setelah diperiksa, ya, setelah dicobai, ya, di approve, ya, disetujui, dapat diterima oleh Tuhan, ya, bahwa dia itu tahan uji. Jadi bahasa asli dokimos genomenos ini mempunyai arti bahwa dia setelah dicoba, setelah diuji, kemudian diperiksa, kemudian disetujui, ya. Jadi dia melalui semuanya itu dia menang, gitu, ya. Jadi ketika kita tahan uji, artinya ketika kita melalui ujian, kita menemukan bahwa rahmat Allah itu terbukti benar, bernilai tinggi, ya. Jadi kita seperti logam yang diuji keunggulannya melalui api dan kita keluar sebagai logam yang semakin murni di mata Tuhan, ya. Jadi dia di sini dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, berarti melewati ujian integritas kita dimanifestasikan dan semuanya dibuktikan di hadapan hakim yang agung, ya. Jadi oleh karena itu kita memperhatikan di sini bahwa kita di-approve, ya, artinya diperkenankan Allah. Nah, ini adalah satu tujuan besar daripada pencobaan yang Tuhan izinkan, ya. Tuhan ingin meng-approve kita, ya. Tuhan ingin menemukan bahwa iman kita itu benar dan iman kita dapat diumumkan kepada dunia. Sama seperti minggu lalu kita membahas tentang Abraham diuji, ya. Tuhan berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau tidak menyayangkan anakmu, ya. Jadi di situ Abraham melalui ujian itu membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan melewati segala-galanya, ya. Jadi orang Kristen juga demikian pada waktu
kita juga akan menang atas segala-galanya, ya itu penting sekali. Jadi pada waktu orang Kristen yang dicobai, dia dikatakan kalau kita sudah tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan, ya mahkota yang dikenakan menjadi satu kehidupan bagi kita. Apa artinya mahkota kehidupan? Ada sebagian penafsir mengatakan itu adalah kehidupan, kegenapan kehidupan daripada apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kehidupan yang berkelimpahan, ya. Jadi hidup dengan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi keberadaan kita sebagai manusia biasa dengan keberadaan seorang atlet, ya, dengan keberadaan seorang atlet yang menerima mahkota, ya. Jadi itu adalah perbedaan. Setelah kita mengalami ujian, kita seperti seorang atlet yang menerima mahkota, menerima piala atas kemenangannya. Jadi kita hanya memikul salib untuk sementara, tetapi kita boleh mengenakan mahkota kehidupan untuk selama-lamanya di rumah Bapa di surga. Itu adalah sesuatu yang sangat indah, ya. Lalu di sini dikatakan bahwa mahkota itu adalah janji Tuhan, ya. Itu adalah sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti yang dapat kita andalkan, ya, dapat kita harapkan. Ingat kita pernah membahas bahwa pengharapan kita bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi pengharapan kita adalah sesuatu respons kita pada janji Allah. Karena ini adalah janji Allah, maka janji Allah itu adalah iya dan amin, dapat diandalkan, dapat dipercayai. Itu menjadi harapan kita bahwa kalau kita tahan uji, ya kita pasti akan menerima mahkota daripada Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan. Baik, kita melihat kalimat terakhir bahwa janji itu diberikan kepada siapa? Kepada setiap orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang Kristen yang sejati, dia bukan hanya orang Kristen yang memiliki iman ya sementara saja, tetapi dia adalah orang yang mempunyai satu hidup mengasihi Tuhan secara kontinuitas. Itu adalah iman kepercayaan yang sejati, ya. Jika kita memiliki kasih yang sejati, kita akan tahan uji dan memelihara hati yang taat kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Jadi orang yang demikian yang akan disebut sebagai orang yang berbahagia, ya. Tidak peduli keadaan sulit atau keadaan yang menyenangkan, keadaan dalam berkecukupan atau keadaan berkekurangan, ya, keadaan yang menantang, ya, ataupun keadaan yang lancar, saudara, itu semua tidak akan menghalangi kasih kita kepada Tuhan, tidak akan melunturkan kasih kita kepada Tuhan, ya. Kita akan mewujudkan kasih kita dengan hati yang taat kepada Tuhan, ya, seperti Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi pada waktu kita sedang menghadapi pencobaan, mungkin tekanan datang, mungkin penderitaan datang, mungkin penghinaan datang, ya, mungkin kemiskinan datang, mungkin penyakit datang, mungkin kesulitan dalam keluarga datang, kesulitan dalam pekerjaan datang, bahkan kematian menimpa. Ya, saudara sekalian, Tuhan ingin melihat kita fokusnya kemana, ya. Fokusnya tetap pada perintah Tuhan atau fokusnya pada masalah. Kalau fokus kita pada masalah-masalah dan pencobaan itu, mungkin kita akan tenggelam di dalam
masalah dan pencobaan itu. Tetapi kalau fokus kita tetap pada perintah Tuhan, maka kita akan tetap menengadah dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan dikatakan fokusnya adalah tetap kepada Tuhan. Ini adalah suatu iman yang berdasarkan kasih, iman yang muncul daripada hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita sebenarnya membangun suatu relasi dengan Tuhan di dalam kasih, dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka situasi apapun tidak akan mempengaruhi kita. Ya, nah kita melihat di sini Yakobus mengatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, ya. Jadi kalimat ini menunjukkan tentang apa? Tentang sesuatu kepastian, bukan sesuatu mudah-mudahan. Artinya kita pasti menang. Dan kita juga di sini melihat tujuan daripada ujian ataupun pencobaan yang Tuhan izinkan. Pertama, untuk menguji, mengekspos kualitas iman kita. Apakah iman kita itu iman yang benar ataupun iman yang mati, ya. Dan yang kedua, untuk menguatkan iman kita. Dan di sini dikatakan kalau kita mempunyai iman yang benar, yang hidup, maka kita akan tahan uji, ya. Jadi dikatakan di sini apabila ia sudah tahan uji, kalimat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa itu sesuatu yang akan terlaksana dengan baik, dan kemudian kita melihat bertahan uji ini mempunyai hubungan dengan bertahan dalam pencobaan, ya. Jadi tetap hidup, tetap tinggal ya di situ walaupun tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan datang. Nah, saya tadi katakan bahwa apabila ia sudah tahan uji, itu merupakan suatu kepastian, ya. Kita pasti menang, saudara sekalian. Jangan takut, ya. Jangan takut pada ujian, jangan takut pada pencobaan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, kalau kita beriman kepada Tuhan dengan benar, kita pasti menang, ya. Ada 3 alasan yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang mengapa kita pasti keluar sebagai pemenang, kita pasti akan disebut sebagai orang yang berbahagia, kita pasti akan menerima mahkota kehidupan, ya. Yang pertama, ini merupakan janji dan jaminan daripada Tuhan bahwa orang kudus pasti akan bertahan, ya. Orang kudus pasti akan bertahan. Dengan kata lain, kita percaya bahwa orang-orang kudus, ya, tidak akan pernah meninggalkan iman mereka. Mereka akan selalu bertahan, bertekun, percaya kepada Tuhan walaupun melalui berbagai macam pencobaan. Nah, itulah ketekunan daripada orang-orang kudus. Artinya mereka tidak akan menjadi orang yang percaya hanya sementara, kemudian satu masa dia menyangkal imannya, kemudian dia hilang daripada Tuhan, ya. Tidak akan demikian, melainkan kita akan bertekun sampai pada akhirnya, ya, karena ini adalah janji Tuhan seperti yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, itu adalah satu penghiburan, ya. Jadi katakan di sini sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan mengenal kita, mengetahui kekuatan kita, dan dia akan mengontrol, ya, pencobaan itu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita melihat di sini bahwa kita mendapatkan janji dan jaminan yang begitu indah daripada Tuhan.
Jadi orang Kristen yang memiliki iman yang benar, kita mempunyai jaminan ini ya. Ada satu istilah yang namanya eternal security ya. Dalam bahasa Inggrisnya kalau kita terjemahkan adalah jaminan kekal yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita percaya akan jaminan kekal ini karena kita percaya Tuhan yang menjanjikan itu setia. Kadang-kadang kita mempunyai pengertian yang terlalu sempit. Kita hanya mengatakan bahwa sekali percaya kita akan selamanya selamat ya, sekali selamat selamanya selamat. Memang begitu, tetapi kadang-kadang ada orang menganggap Tuhan sepertinya kejebak ya. Kalau saya sekali percaya sekali selamat pasti selamat, apapun yang saya lakukan di dalam hidup saya pasti akan diselamatkan ya. Itu sebenarnya di sini kita melihat bahwa Tuhan juga menuntut kita untuk bertahan di dalam pencobaan, tetapi disitulah kualitas iman kita akan diuji ya. Kualitas iman kita yang bagaimana setelah kita keluar dari pencobaan itu, kualitas kita. Kalau seandainya kita beriman kepada Tuhan Yesus dengan iman yang hidup, maka janji ini akan diterapkan di dalam hidup kita ya. Tetapi kalau seandainya kita tidak mempunyai iman yang benar, janji ini tidak akan diterapkan di dalam hidup kita ya. Jadi kita mendapatkan jaminan yang demikian dan kita merasa aman karena kuasa Tuhan tidak dapat diganggu gugat ya, kita merasa aman karena kitab suci memang menekankan bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan ya, karena Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan yang melampaui kekuatan kita ya. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kekuatan kita untuk menanggungnya, dan Tuhan mengizinkan sesuai dengan kekuatan kita. Itu adalah sesuatu hal yang sangat indah bagi kita ya. Jangan bingung, jangan bimbang pada waktu pencobaan menimpa hidupmu, tetapi tetaplah berfokus kepada Tuhan. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 juga dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi kita akan tetap berada di dalam lindungan Tuhan ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, tangannya sedang melindungi kita, tidak ada orang yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Jadi dalam pencobaan bagaimanapun juga Tuhan akan tetap memegang kita sehingga kita tidak akan kalah ya, kita tidak akan binasa di dalam pencobaan itu. Dan juga di dalam Filipi dikatakan, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan memegang janjinya ya. Jadi pertama kita merasa kita pasti tahan uji ya. Karena apa? Karena janji dan jaminan Tuhan. Yang kedua, kita merasa pasti ya, karena Tuhan Yesus mendoakan kita ya, mendoakan kita. Jadi Tuhan Yesus memulai pekerjaan yang baik, Dia akan tetap melindungi kita. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 kita juga melihat di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mendoakan kita di dalam seluruh pasal daripada Yohanes 17 ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa di hadapan Bapa, dan salah satu bagiannya adalah bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu dengan Allah ya, kita dilindungi ya, seperti dalam ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku.
aku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus melindungi kita, Tuhan Yesus memelihara kita, Tuhan Yesus menjaga kita, sehingga di dalam pencobaan pun kita tidak akan binasa, ya. Tuhan Yesus akan terus mendoakan kita, ya. Nah, kita melihat di dalam Lukas pada waktu Tuhan Yesus mengingatkan Simon Petrus, dia berkata, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Perhatikan baik-baik, di sini dikatakan iblis telah menuntut. Ya, nah, ini mengingatkan kita kepada salah seorang di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ya, iblis juga datang kepada Tuhan menuntut untuk menampi Ayub. Nah, saudara sekalian, ya, Ayub ditampi dengan luar biasa. Hartanya dihabiskan, anaknya dihabiskan, kemudian tubuhnya pun dilukai, saudara sekalian. Nah, Ayub ditampi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa iblis sedang menuntut supaya menampi Simon. Ya, itu sesuatu yang menakutkan, saudara sekalian, ya. Kalau kita tidak siap, saudara sekalian, kita ditampi, ya, oleh iblis seperti dia menampi Ayub, ya, semua kepunyaan kita diambil, saudara sekalian, itu sudah sesuatu yang luar biasa menakutkan, saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa menakutkan, ya. Tetapi Tuhan tahu Ayub itu mempunyai kekuatan untuk menanggungnya, ya, sehingga dia menang. Ya, itulah dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu Ayub mampu menanggungnya, Tuhan mengizinkan. Jadi iblis tidak bisa datang langsung kepada kita kalau kita milik Tuhan, ya, dia menuntut di hadapan Tuhan. Tetapi ayat yang ke-32 berkata, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau." Perhatikan Tuhan Yesus, baik pada waktu dia bersama-sama dengan murid-murid ataupun setelah dia kembali ke pangkuan Bapa, ke tempat Bapa, ya, dikatakan di sini dia berdoa, ya. Dikatakan, "Tetapi aku berdoa untuk engkau." Kita bersyukur, saudara sekalian, setiap kita didoakan oleh Tuhan Yesus secara terus-menerus, ya. Supaya apa? Supaya imanmu jangan gugur. Nah, kita kalau sudah punya iman, kita yakin bahwa iman kita tidak akan gugur karena Yesus sendiri terus-menerus berdoa bagi kita. Dan kalimat yang selanjutnya dikatakan, "Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf," artinya sudah menang atas pencobaan itu, "kuatkanlah saudara-saudaramu." Kita melihat memang Petrus dicobai, kemudian menyangkal Tuhan Yesus, tetapi kemudian dia bertobat kembali kepada Tuhan Yesus, ya. Imannya tidak gugur, walaupun di dalam pencobaan dia sempat gagal, tetapi imannya tidak gugur. Dia tetap kembali kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat setelah dia insyaf, ya, dia menguatkan saudara-saudara yang lain. 1 Petrus, 2 Petrus, kita melihat bagaimana Rasul Petrus dia menguatkan setiap orang Kristen, ya. Setelah mengalami pencobaan karena doa Tuhan Yesus, imannya tidak gugur, bahkan kemudian dia menjadi berkat. Nah, saudara, ini juga yang nantinya akan kita alami di dalam kehidupan kita, ya. Melalui pencobaan, iman kita itu dieksplor, ya, bahwa iman kita itu benar, kita insaf, kita menang, kita tidak gugur imannya, dan kemudian kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Itu adalah satu penghiburan yang luar biasa, ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kedua juga mengatakan kita mempunyai seorang pengantara. Kalau di dalam masa-masa pencobaan kita sampai berdosa seperti Petrus, dia menyangkal, ya, kita menyangkal Tuhan Yesus,
tetapi kita tetap mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ya, dia akan mendamaikan kita kembali dengan Tuhan. Ya, dia akan mengampuni dosa kita. Dikatakan di sini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Tuhan Yesus bisa berdoa menyatakan, saya sudah mati untuk dia, ya, ampuni dosanya dan beri dia kesempatan sekali lagi. Kira-kira pakai bahasa manusia begitu, ya. Jadi ini doa syafaat yang Tuhan Yesus sampaikan untuk saudara dan saya kalau suatu hari kita berada di dalam pencobaan. Ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu gelisah, tetapi tetap berfokus kepada Tuhan. Kalau iman kita benar, iman kita akan dinyatakan, ya, sebagai iman yang benar. Kualitas iman kita akan dinyatakan, ya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita mempunyai kepastian karena perlindungan daripada Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita, memberikan jaminan kemuliaan di hari yang akan datang. Ya, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14 di sini dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya dari sejak kita percaya sampai saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, kembali ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, di dalam perjalanan ini, ya, di dalam perjalanan ini Roh Kudus memberikan jaminan kepada kita. Nah, bagaimana jaminan yang dia berikan? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi indah sekali, ya, Roh Kudus akan menjamin kita. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam Mazmur, ya, beberapa ayat yang sangat indah di dalam Mazmur mengatakan kalau kita dalam masa pencobaan kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, ya, karena kita berharap bukan kepada manusia, tetapi kita berharap kepada Tuhan. Ya. Lalu di dalam ayat yang ke-33 dari Mazmur 37 mengatakan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ya, ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Kalau kita benar di mata Tuhan, ya, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan menyerahkan kita. Dan juga dikatakan di dalam ayat yang ke-28, Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, ya, sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi kita minta Tuhan menolong kita menjadi orang yang beriman benar di hadapan Tuhan, ya. Juga di dalam Mazmur 41 dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wah, luar biasa, saudara sekalian. Dan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Pencobaan bisa datang menimpa kita. Sekali lagi, kita tidak dapat mengontrol dunia luar, tetapi kita dapat mengontrol dunia hati kita. Tetap berfokus dan tetap berharap kepada Tuhan, ya. Nah, Tuhan di dalam Mazmur 97 dan 116 menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara kita. Jadi Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan melindungi dan memelihara hidup kita. Jadi pertama-tama, ya, kita akan menang, kita meyakini bahwa dalam ujian kita pasti akan bertahan, ya.
kita pasti akan bertahan dan menerima mahkota kehidupan karena pertama janji dan jaminan daripada Tuhan. Yang kedua karena Tuhan Yesus mendoakan kita. Yang ketiga karena perlindungan daripada Roh Kudus. Ya, sebagai aplikasi untuk hari ini, pertama-tama kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan menimpa kita karena pencobaan dapat dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan konsep nilai kita. Artinya kita tidak mengandalkan materi yang ada pada kita, tetapi kita memakai materi yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu adalah pertama, tujuan pencobaan itu diizinkan. Yang kedua, Tuhan izinkan pencobaan menimpa kita karena pencobaan dapat dipakai untuk mengeksplor kualitas iman kita, yang menunjukkan apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau hanya percaya saja, ya. Karena kadang-kadang kita melihat ada orang datang mengikut Tuhan satu masa kemudian hilang daripada kerajaan Allah. Nah, itu mungkin dia hanya mencari sesuatu berkat Tuhan, ya. Banyak orang datang kepada Tuhan bukan beriman kepada Tuhan tetapi menginginkan berkat yang Tuhan berikan. Akhirnya berkat itu mungkin tidak dapat atau dia menderita sedikit, mengalami kehidupan sulit sedikit, dia sudah meninggalkan Tuhan. Ya, jadi dia juga melewati pencobaan, tetapi imannya dieksplor dan ternyata kualitas imannya itu tidak benar, saudara sekalian. Ya, tetapi kita yang sungguh-sungguh beriman, kita menghadapi pencobaan, iman kita dieksplor dan kualitas iman kita itu benar di hadapan Allah. Ya, kita keluar sebagai pemenang. Dan pencobaan juga dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan iman yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, seperti Petrus tadi, ya, setelah dia ditampi ya oleh iblis, imannya tidak binasa, tidak gugur, tetapi dia dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Nah, kita pasti akan menang, kita pasti akan bertahan di dalam ujian karena Allah Tritunggal yang melindungi kita kalau kita memiliki iman yang sejati, ya. Nah, sungguh bersyukur kita kepada Tuhan. Kalau orang dunia menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, mungkin mereka ketakutan, kebingungan, ya, kesakitan dan mencoba melarikan diri. Tapi kalau saudara dan saya tidak demikian. Karena apa? Karena kita dilindungi oleh Tuhan dan kita percaya kita pasti keluar sebagai pemenang. Ya, saya rasa malam ini sampai di sini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami merasa begitu berbahagia dan merasa begitu diberkati dengan firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Karena di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan pencobaan, ujian, baik yang menimpa kesehatan kami, baik yang menimpa kehidupan kami berkeluarga, kehidupan bergereja, ataupun berbangsa dan bernegara, kami melihat banyak tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi. Kami melihat masalah yang satu belum selesai, terjadi masalah yang lain. Masalah pandemi masih begitu mengganggu, terjadi juga peperangan yang ada di Ukraina, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berada di dalam masalah, di dalam tantangan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka agar supaya mereka dapat hidup takut akan Tuhan dan menghadapi masalah-masalah dengan hati yang berfokus kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kami
kami, di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, kesehatan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, tolonglah kami untuk tetap yakin bahwa kami akan melewati pencobaan-pencobaan itu dan keluar sebagai orang yang tahan uji. Iman kami dimurnikan, diproses, dikuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.